Bolehkah kita menebas setan? Hai. Menebas setan. Ini setan sejenis tanaman rumput ke apa? Sampai kau tebas-tebas, ha? Membunuh setan, ya. Kalau iblis tak bisa dibunuh, kalau jin bisa dibunuh dengan ayat-ayat Allah. Berapa nomor rekening pondok Ustaz? Ini tanya. Ya? Iya kan? Berapa nomor rekening pondok Ustaz? Pondok antum. Kalau pondok anak tak perlu lagi, itu urusan Kalimantan. Ya, pondok sini tanya rekening. Ustaz Aikal jawabnya. Apa hukum jalan-jalan dengan lawan jenis? Karena lawan jenis tersebut adalah teman akrab. Bisa tak jalan-jalan dengan sejenis? Kalau bisa, kenapa berjalan dengan lawan jenis? Boleh. Kalau lawan jenis itu istrimu atau suamimu, boleh, jalanlah. Ya. Kalau bukan, hati-hati, bahaya tahu. Kawan akrab. Allah. Yang mengakrabkan siapa? Hati-hati tuh. Ini yang kelas 3 sampai ke atas tuh bahaya pikiran noh. Kawan akrab Ustaz. Ta'aruf. Oh, malam kemarin pemikir ta'aruf ya. Bukan apel, bukan pacaran. Enggak Ustaz, lagi ta'aruf. Kami kan sama-sama dari pondok. Oh. Jadi malam tadi ngapa? Pawai ta'aruf Ustaz. Jangan ya. Insya Allah wanita solehah tuh jangan takut. Ya. Laki-laki soleh akan datang mencarinya. Dia jaga dirinya, dia jaga apanya. Orang akan cari itu wanita yang solehah. Perhiasan yang terindah. Maka jadilah perhiasan yang terindah. Ya. Kenapa? Kita harapkan surga dari Allah. Ya. Bagaimana cara meningkatkan kekhusyukan dalam solat? Pertama, jelas ikhlas. Kedua, kita membenarkan apa? Bahwa Allah melihat kita, ya. Ya, Allah melihat kita walaupun kita tidak melihat Allah. Sudah tuh ya merasa kurang, ya. Itu diantaranya. Apa pasal banyak betul nih? Tak berhenti-berhenti dari tadi. Itu pantaslah es diletakkan setermos. Enggak banyak. Hah? Nah, ini kipas anginnya berputar terus, jadi kertasnya terbang. Kalau kipas anginnya terbang tak masalah. Bolehkah menumbuhkan jenggot dengan krim? Boleh. Ada orang pakai krim tak tumbuh-tumbuh. Itulah nasib badan nama itu, ha? Dah banyak nak tumbuh, dah minyak kemiri lah, minyak firdaus lah, segala bentuk minyak. Nah, minyak kelapa sawit, minyak jelantah, semua pakai. Ustaz, apa hukum makan dalam WC? Atau toilet? Pertama, yang makan WC dengan toilet ni, ini berarti pelit ni. Kenapa pasal makan dalam WC? Sudah tahu tempat kotor, tempat ini kita makan, ya. Yang jelas itu mengotori kita sendiri, ya. Apa pasal makan WC, ya? Ya, tak boleh makan WC. Halo, macam-macam santri, ya. Ada makan dalam WC, ada makan WC, ya. Biasa tuh. Ini apa lipat-lipat macam ngirim surat,
Tak ada jawab-jawaban. Inilah lama ditulis ni. Afwan Ustaz, sudah Ustaz maafkan. Oh, ada pertanyaan. Bagaimana kiat agar dapat mengontrol waktu di rumah sebagaimana di ma'had? Anggap rumah itu seperti ma'had. Nah, gitu caranya. Anggap rumah seperti ma'had. Sedang jika dibuat jadwal pun masih belum bisa istiqomah. Karena kita buat jadwal untuk di rumah. Coba buat jadwal untuk di ma'had. Jadi anggap rumah itu seperti ma'had, ya. Jamnya jam sekian juga tidur, bangunnya sekian, tidak perlu nonton TV karena di ma'had tak ada TV, tak perlu pakai HP. Kan bisa. Bagaimana ya seperti di ma'had, anggap rumah itu seperti ma'had. Bolehkah seorang menelepon lawan jenis yang bukan mahram karena kepentingan? Kepentingan apa? Kadang-kadang penting. Apa pentingnya? Melepas rasa rindu, Ustaz. Tak boleh. Tak boleh. Kepentingan apa? Nggak ada penting-penting. Ya. Kalau penting cari kakaknya atau ibunya atau apa, lewat itu aja. Ya. Itu kalau kita kena telepon, "Ikhwan lagi di mana?" Ya. Enggak, jauh. Enggak. Saya lihat engkau dekat di hatiku gitu. Kacau. Bahaya itu. Ya. Ngapa telepon? Enggak ada. Gitu boleh. Bolehkah kita memelihara apa? Memelihara setan. Memelihara setan di rumah, ya? Jangan. Yang boleh itu cuman pakai celana jin di rumah. Di rumah boleh pakai celana jin. Kalau di luar jangan. Diminta dia nanti bayar. Bolehkah tidak tegur sama teman karena dia mencuri barang kita? Tegurlah dia karena dia mencuri. Kalau kau tak tegur, dia mencuri lagi. Jadi kalau ada teman kita mencuri, tegur dia. Jangan tak ditegur. Akhi, jangan curi punya saya lah. Ini kan punya saya. Kalau tak tegur, dia mencuri lagi. Ya tegur kawan tu ya. Jangan tak tegur. Bagaimana cara kalau teman dekat kita malas belajar, sedangkan kita mau belajar disuruh dekat dengan anak yang rajin? Apakah kita harus menjauhi teman dekat kita? Waktu belajar, jauhi teman malas, cari teman rajin. Gitu. Waktu tak belajar, ya karena teman dekat kita, dekat aja. Namanya teman dekat. Kan gitu, dekat dia, ajak dia belajar. Begitu belajar, dia menjauh, itu urusan dia. Kenapa dia menjauh? Kita kan sudah ngajak dia belajar. Ya? Kalau kita duduk dengan kawan yang malas, akhirnya kita jadi malas. Semuanya malas. Ini malas makan, malas semua malas. Kalau makan tak malas, kata dia. Oh iya, kalau bab makan tak ada yang malas. Ya? Tapi cuba makan angin, pasti malas semua. Mana ndak orang makan angin? Ni kawan dekat pemalas. Besok cari kawan dekat yang rajin. Ya kalau ada kawan dekat tu, nasihati dia. Maaf Ustaz, pertanyaan saya berbeda dengan tema. Berarti ini bukan santri. Saya menonton kajian seorang ustaz mengatakan boleh apa ni? Mentakwil arti ayat apa ni? Al-Quran. Dengan mengambil pendapat Imam Bukhari menjadikan Al-Quran yang yang tersisa hanya wajah Allah, dengan takut wajah adalah kekuasaan. Apakah itu benar Ustaz? Perhatikan, ya, mentakwil kata wajah Allah kepada yang namanya kekuasaan. Pertama, kita menganggap bahwasanya Allah tak pandai cakap, sehingga kita merubah seolah kalau Allah sebutkan segala sesuatu itu hancur illa wajhu Rabbi, kecuali wajah Rabbmu. Oh, Allah salah cakap. Maksud Allah tu apa? Kekuasaan. Berarti kita nuduh Allah tak pandai bercakap. Kita lah yang pandai bercakap. Kalau Allah nyebutkan dia punya wajah, iya,
Ahli sunnah menganggap ya tak perlu ditakwil. Kenapa? Setiap wajah nama sama tapi tak sama pada hakikatnya. Kita punya wajah tak ni? Wajah. Babi punya wajah tak? Sama tak wajah kita dengan dia? Kalau wajah kita saja sesama makhluk harus dibedakan, kenapa kita tak sama wajah kita dengan wajah Allah? Kalau Allah sebut wajah, ya sudah. Tak usah dibayang-bayangkan. Pasti tak sama. Di surga ada anggur. Di sini ada juga buah anggur. Ya, Allah katakan dia punya tangan. Kursi, ini tak bertangan kursi ini. Manusia punya tangan. Baju punya tangan. Beda tangan baju dengan manusia. Tangan baju, tangan manusia, masuk tangan baju. Mana pernah tangan baju masuk tangan manusia? Kan sama-sama tangan tu. Itu jangan dirubah lagi. Ya. Kalau sudah ada dalil, jangan lagi. Satu lagi. Ini banyak lagi nih. Nasib baik Ustaz pakai kacamata tembus pandang. Iyalah, kalau tak tembus apa Ustaz nak baca? Kan kacamata kan tembus pandang. Kalau tertutup gini apa nak baca? Kacamata ni tembus pandang tau. Sehingga pakai baru nampak. Cuba kalau dia tak tembus pandang, kan tak dapat baca. Kini suka bayang-bayangan yang lain ni ya. Bagaimana cara nasihati teman yang tidak teguran lebih dari 3 hari? Pertama, ingatkan dia, selama kau tak teguran itu tanggung dosa masing-masing kau. Kenapa kita tak teguran? Teguran aja apa salahnya? Tak ada salah. Siapa yang dulu tegur, itu yang lebih baik. Ya, saling memaafkan. Apalagi kita santri, kita sama Muslim. Ya, tegur siapa? Apa salahnya menegur dia? Ya, tak ada salah. Ucapkan salam. Ya. Bagaimana agar penuntut ilmu tetap lurus niatnya seperti pondok menargetkan nilai kita untuk di atas KKM. Ya, seharusnya jangan nunggu ditetapkan oleh pondok. Kita sendiri pasang target. Saya nilai 12 karena target KKM umpamanya cuma 10. Saya harus dapat 12. Kan gitu. Lebih tinggi kita mengazam dalam pelajaran itu. Ya, jangan kena nak ngejar target, enggak. Kita belajar dengan baik. Itu yang paling penting, ya. Terlalu tinggi ustaz pencapaiannya karena kita sudah mulai merasa lemah, enggak. Berusaha baik insya-Allah, ya. Insya-Allah akan berhasil. Yang menjadi susah itu karena kita memang malas belajar. Ustaz, pertanyaan di luar tema apa obat kecewa? Dan bagaimana menghilangkan rasa berharap kepada makhluk. Apa obat kecewa? Kecewanya karena apa? Ada orang kecewa karena cinta, lamarannya ditolak. Umpamanya, ya, lamaran dia ditolak, lamar yang lain lagi. Kalau ditolak, lamar lagi yang lain lagi. Sampai nanti ada yang menerima. Gitu, kalau ditolak lamaran, kecewa. Memangnya hanya dia saja di dunia ini yang perempuan? Bunga kan tak setangkai. Banyak bunga. Dan kumbang kan tak, bagi perempuan kumbang tak seekor. Betul. Tapi yang nak sama saya cuma dia ustaz. Itu lain lagi tu masalahnya. Tu agak lain tu. Ya? Betul ustaz, bunga tak setangkai ustaz. Betul. Itu bunga ustaz. Tapi yang akhwat nak sama saya cuma dia ustaz. Saya nazar lah banyak. Saya nazar semuanya tak nak dengan saya ustaz. Itu kena terlalu banyak nazar. Isteri itu kalau nak cari jangan banyak pilih. Satu aja pilih. Kalau banyak pilih mana dapat kita? Masa nak pilih sampai 5, nak pilih ini? Tak, satu aja. Kan satu dulu. Sekarang boleh lebih satu kata dia. Namanya isteri. Kalau satu iswan. Bagaimana cara menghilangkan berharap kepada makhluk? Tak butuh kita makhluk. Manusia ini kalau kita harapkan, ya, tak akan pernah diredoi. Kenapa? Susah kita mengharapkan orang senang. Nasruddin berjalan dengan anaknya, bawa keledai. Begitu tak naik, apa kata orang?
Ini orang dua beranak bodoh. Ada keledai tak naik. Nasruddin bilang, nak, naik. Begitu naik anak, datang orang pula lagi. Wah, anak kurang ajar. Bapaknya berjalan, dia naik atas keledai. Akhirnya bapaknya naik berdua dengan anak. Anaknya turun, bapaknya naik. Bapak kurang ajar. Anak suruh jalan kaki. Akhirnya berdua naik. Dan naik keledai berdua, nampak orang lagi. Ini tak punya perasaan. Keledai kecil, berdua naik. Akhirnya turun lagi. Dia ikat tu kuda. Keledai itu diikat, dipikul dua beranak. Apa kata orang? Orang gila apa? Ada keledai. Apa kata Nasruddin? Itulah nak. Kalau kita kerja kena orang, semuanya tak baik. Ini salah, itu salah. Jadi tidak. Kita kerja kena Allah. Kalau nak puji orang, nak apa, jangan dipikirkan apa cakap orang. Buat pening kepada kita. Sedang tak berfikir aja pening kepada kita buat. Misalnya kita lagi azan. Tiba-tiba kebelet buang air kecil. Apakah harus kita batalkan azan? Iyalah, takkan kau terkencing sambil azan. Cari kawan, lanjutkan. Azan, lanjutkan. Paling-paling orang, ngapa beda suara kita dah. Takkan mungkin azan sambil kencing. Ini dah hidak aja kerja. Ustaz, apa maksud dari yang terjaga hanya untuk yang menjaga? Apa maksud yang terjaga hanya untuk yang menjaga? Apa maksudnya? Allah Maha menjaga, maka penjagaan itu hanya diberikan Allah kepada orang yang menjaga syariat-syariatnya. Iya, itu aja. Ya? Biasa itu. Ya? Maka itu, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Persoalan cinta hamba dengan Allah bukanlah persoalan bagaimana seorang hamba menyintai Allah, tapi bagaimana dia mendapatkan cinta Allah. Tukang ngebom, dia dalilnya cinta Allah. Tapi dengan ngebom, apakah dia dapat cinta Allah? Tidak, dia tak dapat cinta Allah. Banyak orang mengerjakan perkara yang bid'ah. Alasannya apa? Cinta Rasul. Tapi apakah dia dapat cinta Rasul? Tidak. Maka itu, bagaimana kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasul? Bukan hanya sebuah pembuktian biasa. Ya, nah, itulah. Apa hukum poligami apabila isteri tak setuju? Ini bukan untuk santri. Apa pasal sampai ke sini? Ya. Apa hukum poligami apabila isteri tak setuju? Poligami itu hukumnya tetap merupakan syariat Islam. Setuju tak setuju isteri, tak isteri pun siapa tak setuju, poligami syariat Islam. Tapi wajib tak dia? Itu dia. Ya, kadang-kadang ada wajib, kadang-kadang enggak, kadang-kadang terlarang. Sakit-sakitan, ada kan nak mati, duit tak ada, miskin, apa kedana, semua tak ada, ini tak ada, nak poligami. Apa pasal kau nak poligami? Berjalan aja maju macam mundur. Tapi ketika ada orang memang punya kemampuan, orang punya kemampuan, kaya, anaknya banyak, hartanya banyak, wajahnya ganteng, gagah, kan bisa jatuh wajib ke dia. Kenapa? Orang bisa tertarik kepada dia dan peluang dia untuk buat maksiat itu banyak, bisa jadi wajib kepada dirinya. Yang malangnya itu poligami tidak, apa tidak, nikah pun tidak. Itu yang masalah. Ya, itu jadi masalah tuh. Ya, tapi kalau lah cari tak dapat-dapat, itu nasib badan. Orang tak mencari dapat, awak cari-cari tak dapat. Jika ada orang yang ngajak pacaran dan kita menolaknya, apakah mendapat pahala? Ya, nolaknya sampai jatuh, jelas janganlah. Ya, tak terima, umpama gitu kan? Sampai nolak dia pula, jangan menyentuh dia, dosa. Kau ngajak aku pacaran, boleh. Kapan? Tapi setelah menikah. Baru mantap. Kalau sebelum menikah dilarang. Setelah nikah kata Nabi boleh berpacaran sama istrinya. Wallah, ini mantap.